Baik, selamat malam. Kita mulai kuliah kesempatan sekarang ini dengan materi analisis portal tak bergoyang. Ada dua portal, jenis portal ya. Nanti ada portal bergoyang dan tidak bergoyang. Mengapa disebut tak bergoyang? Karena memang portal tersebut tidak bisa bergoyang, ada penahannya gitu ya. Sebelumnya sudah paham ya apa itu portal. Bentuknya seperti ini ya, kotak seperti itu, atau kalau di realitas atau kenyataan di lapangan, gedung bertingkat atau rumah. Kemudian gedung atau rumah tersebut masih bisa bergoyang ya, apabila terkena beban lateral, beban samping, itu dia masih bisa bergoyang. Tapi kali ini kita belajar tentang analisis struktur portal yang tidak bergoyang. Mengapa tidak bergoyang? Karena ada penjepitnya di titik A ini ya, ada titik A, ada perletakan jepit yang dia menjepit atau menahan portal ini sehingga tidak terjadi goyangan. Apabila ada beban ke samping, entah ke kanan atau ke kiri, dia tidak akan bergoyang karena ada penjepit di titik A. Mungkin saja bisa saja perletakan di titik A ini tidak harus jepit ya, bisa berupa sendi sebagai penahannya. Kali ini ada portal seperti ini, ada 1, 2, 3, 4 batang, nah, ada 4 elemen, titiknya ada A, B, C, D, dan E. Ada 3 perletakan di titik A, jepit, titik D, jepit, titik E, jepit. Dengan beban luar yang bekerja di portal tersebut, yaitu beban terbagi merata di batang AB 4 kg per meter, kemudian beban titik di tengah-tengah bentang di batang BC sebesar 10 kg. Kita identifikasi ya, kita lihat dulu soal yang ada ya, ini contoh soalnya. Tingginya 6 meter, kemudian lebarnya AB 5 meter, DE atau BC 6 meter. Pertanyaannya sama, hitung dan gambar bidang M, D, dan N dari struktur tersebut dengan metode cross. Lalu hitung pula reaksi peletakan struktur tersebut. Cara analisanya sama seperti balok sederhana kemarin ya. Cuma kali ini ada kolom. Ada tambahan 2 kolom yaitu BD dan CE. Ini yang harus kita hitung juga. Yang pertama, analisis struktur metode cross. Yang paling pertama kita hitung adalah momen primer. Kita mencari momen primer di masing-masing ujung. Ada M, AB, jadi momen primer dari A ke B ya. Dari A ke B berarti tinjauannya A. Tinjauannya A karena beban terbagi merata. Beban terbagi merata kita asumsikan ya. Maaf, kembali kita asumsikan di sini di A itu jepit ya. Ini A ini bukan asumsi tapi ini sudah jepit. Kemudian di B ini kita asumsikan dia jepit. Maka batang ini adalah jepit-jepit. Nah, jepit-jepit supaya kalian tidak bingung ketika melihat di apa namanya rumus yang akan dipakai. M A ke B
karena sebelah kiri ya perputarannya dari minus GL kuadrat dibagi 12. GL kuadrat dibagi 12 ya, beban terbagi merata sepanjang bentang jepit-jepit 1/12 GL kuadrat. Besar itu, maka yang MBA bagaimana? Sama saja ya, karena jepit-jepit MB ke A hasilnya sama, hanya berbeda tanda karena perputaran arah jarum jamnya saja ya. MAB putarannya berlawanan arah jarum jam, MBA searah jarum jam. Kemudian MBC itu ada beban titik. Ada beban titik di tengah-tengah bentang. Ada beban titik di tengah-tengah bentang ini sebesar 10 kg. Kita lihat di sana, ini juga jepit ya, asumsinya jepit. Dilihat rumusnya adalah 1/8 PL. Karena MBC itu ada sebelah kiri ya, tinjauannya BC, maka minus. Kemudian yang hasilnya adalah itu 7,5 kg meter minus. Kemudian MCB karena ada sebelah kanan ya, searah jarum jam positif. Kita sudah ketemu momen primer MAB, MBA, MBC, dan MCB. Ini akibat beban luar yang terjadi. Ya. MAB, MBA, MBC, MCB. Mengapa kalau bawah kok tidak? Karena tidak ada beban ya. BD dan CE kok tidak ada momennya karena tidak ada beban lateral atau beban horizontalnya. Kemudian faktor kekakuan balok. Nah, diperhatikan di sini ada 4 batang ya, 4 batang AB, BC, BD, dan CE. Ada 4 batang, maka keempat batang ini harus kita hitung kekakuan baloknya. Di sini dilihat ada EI, ini EI, kemudian BD 2EI, CE, EI. Nah, ini harus kita perhatikan di situ ya. Kalau tidak ada angka di depan EI, maka asumsinya EI sama dengan 1. Tapi kalau ada angkanya 2EI, maka harus dikalikan 2. Kita lihat faktor kekakuan balok KAB dari balok AB karena jepit ya. Jepit maka 4 dibagi L. 4 EI dibagi L. Dapat ini, kemudian AB kemudian ke BC ya. Ini sudah AB, kemudian BC bisa, kemudian BD bisa, kemudian CE. KAB, kemudian KBD 4 dikali, ingat tadi ada 2 EI dibagi 6. L-nya ya, L-nya 6, ini L-nya 6. Ini L-nya 6. Sama dengan sekian. Kemudian KBC sama dengan 4 EI dibagi 6, ya, tingginya 6. Dapat ini. Kemudian KCE. KCE ini, maaf, KBC tadi panjangnya 6, KCE tingginya 6. Sama dengan ini ya, sudah. Oke, didapatkanlah faktor kekakuan balok KAB, KBD, KBC, dan KCE. Lihat di situ. Kemudian faktor distribusi balok. Faktor distribusi balok. Distribusi balok ini ya, kita lihat titik pertemuannya ya, titik pertemuannya. Distribusi balok itu kita lihat titik pertemuan antar elemen, antar batang. Kita lihat titik pertemuan antar batang. Kita identifikasi di sini ada 2 titik, titik B dan titik C. Ya, ini adalah titik-titik atau join pertemuan antara beberapa batang. B di sini ada
BA, tadi batang AB, ada batang BC, ada batang BD, gitu ya, paham ya. Kemudian yang titik C, ini ada batang CB atau BC, ada batang CE. Nah ini, maka yang kita hitung itu adalah titik atau join pertemuan dua atau lebih batang. Ya, pertemuan itu pasti dua minimal atau lebih. Ini 2, di sini B3. Faktor distribusi balok mu BA. Ya, kita sebutkan joinnya dulu, titiknya itu sebagai yang paling pertama ya. Ya, ini karena tinjauannya adalah join, maka dilihat di sini BA, BC, dan BD. Penamaan kok tidak sama dengan batangnya tadi, tidak masalah ya. Kekakuan balok tadi KAB tidak masalah ya, tetap sama saja yang ini. Dan C itu juga ya, mu CB dan CE. Terus kalau tadi kan ada batang KBC, nggak masalah. Oh ya. Yang penting batangnya sama, penamaannya beda. Tapi untuk faktor distribusi balok ini, kita menyebut yang pertama kali itu adalah titiknya, joinnya, ya join yang menjadi pusat, ya, pusat perkumpulan antar batang. Mu BA, kita lihat di situ mu BA ada apa saja? BA. Kita lihat di sini, titik B. Titik B ini gabungan dari beberapa balok. Balok apa saja? AB, BC, dan BD. Ya. Balok AB, BC, dan BD. Gabungan dari 3 balok. Dia ketemu di satu titik di sini. Maka yang terlibat kekakuan baloknya apa saja? Balok AB, balok BC, dan balok BD. Kita lihat di sini ya. Maka yang di sini adalah mu BA. Mu BA berarti balok kekakuan balok AB ya. AB atau BA sama saja. 0,8 I. Jadi ini KAB dibagi dengan 3 balok tadi. Kekakuan balok tadi. Ada KAB ditambah KBC ditambah KBD. Oke ya, sama dengan 0,28. Kemudian mu BD. Mu BD ada apa saja? Berarti batangnya BD ya, di atas BD ya. Mu BD maka batangnya yang di atas KBD. Ini KBD dibagi dengan KAB ditambah KBC ditambah KBD. Ketemu 0,48. Yang terakhir adalah mu BC. Mu BC berarti ada kekakuan baloknya adalah KBC. Paling atas ini KBC dibagi dengan KAB ditambah KBC ditambah KBD. Sama dengan 0,24. Oke, jadi di titik atau di join B sudah ada 3 batang yang kita sebutkan ya, kita cari. Kemudian 3 hasil ini kalau dijumlah 0,28 ditambah 0,48 ditambah 0,24 harus sama dengan 1 ya. Jadi di satu titik pertemuan beberapa batang harus sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1, berarti ada kekeliruan di situ. Atau mungkin 0,998 atau ya dibuat di sini ya, kalau 2 angka 0,99 yang ini dibuat ke atas, apa namanya, konversi ke atas 0,24 ditambah 0,28, ini kan 0,5
tambah 0,48 pas 1,00. Selanjutnya di titik C. Di titik C atau di zone C ada dua batang yang berkumpul menjadi satu, yaitu di batang mu CB, ya, mu CB ini. Mu CB, nah, tadi sudah ada BC, ya, sekarang tinjauannya kan titik C-nya. Ya. Mu CB ada apa? Di atasnya ada KBC. Jadi jangan bingung ya. Ini mu CB, tapi ada KBC, ini tetap saja dipakai. Karena satu batangnya sama. Di sini KBC dibagi dengan KBC ditambah KCE. Maka sama dengan 0,5. Berikutnya ada mu CE. Mu CE ada KCE. Di atas ini KCE dibagi dengan KC atau KBC ditambah KCE sama dengan 0,5. Nah, sama seperti yang di titik B, maka di titik C ini, di zone C ini kalau dijumlahkan, mu CE dan ditambah mu CB harus sama dengan 1. 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1, ada kesalahan menghitung. Ya, itu untuk cek dan rechecknya. Sudah paham ya. Jadi yang pertama analisis struktur kita mulai dari momen primer. Momen primer di ujung-ujung batang akibat dari beban luar yang terjadi. Momen primer ada MAB dan MBA karena di sini jepit-jepit semua ya, maka dihitung. Di sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Dan ini sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Nilainya sama ya, karena ini kebetulan beban terbagi merata sepanjang batang. Ini kebetulan beban titik di tengah-tengah bentang. Kemudian angka kedua, faktor kekakuan balok. Ada 4 balok di situ. AB, BC, BD, dan CE. Ada 4 balok atau 4 batang. Kemudian dicari karena jepit-jepit, maka kekakuannya 4 ya, 4 per L, 4 EI per L. 4 EI per L tinggal dimasukkan, kalau ada kekakuan baloknya ada angkanya, maka dimasukkan seperti ini, dimasukkan angkanya. Kemudian yang terakhir adalah faktor distribusi balok. Faktor distribusi balok ini mengikuti jumlah join. Jumlah join atau titik kumpul dari beberapa batang. Minimal 2 ya. Di titik B dan di titik C itu adalah pusat titik kumpul dari banyak batang tadi. Ada 3 balok berkumpul jadi 1 di titik B, kemudian ada 2 balok berkumpul di titik C. Oke, paham ya. Kemudian dicari mu BA, mu BD, dan mu BC. Ini kalau dijumlah harus sama dengan 1. 1 titik kumpul harus sama dengan 1. Kemudian mu CB ditambah mu CE sama dengan 1 juga. Berikutnya adalah tabel distribusi balok. Ya, tabel distribusi balok. Kita lihat di sini. Ya, ada AB, ada BA, ada BC 0,20, maaf. Kita lihat titik kumpulnya ya. Titik kumpulnya ada titik A, ada titik B, titik C, titik D, dan titik E. Ada 5 titik. Ada 5 titik di portal tersebut. Ini peletakan ya, peletakan di titik A, peletakan di titik D, dan peletakan di titik E. Kemudian di titik A ini ada balok AB. Di titik B ada 3 balok berkumpul jadi 1 di titik B, yaitu BA, BC, dan BD.
Selanjutnya di titik C, ada dua balok yang berkumpul di situ, yaitu balok CB dan CE. Kemudian di titik D ada DB dan di titik E ada EC. Oke ya, kemudian selanjutnya koefisien distribusi. Koefisien distribusi itu berarti nih faktor distribusi balok tadi ya, yang sudah kita hitung. Di titik A, ya, di titik A bisa kita hitung 1 atau tidak ya. Nah, pilihannya ini ditulis 1 ya, dan BA tadi 0,28, BC 0,24, BD 0,48, CB 0,5, CE 0,5, DB-nya 1, EC-nya tidak ada ya. Gitu. Kemudian kita masukkan momen primernya ya, momen primernya. Momen primernya ada 4 tadi, MAB, MBA, ingat ya, MBC dan MCB. Untuk memudahkan penulisan ya, memudahkan penulisan dan pemahaman, mungkin bisa BC kita letakkan di sini ya. Ini BD letakkan di sini. Jadi BA, BD, BC. Tapi kalau mau urut abjad ya BA, BC, BD seperti ini bisa. Ada MAB, MBA, MBC, dan MCB kita masukkan ya. Jangan lupa tanda minusnya. Kemudian perhitungan distribusi dan induksi. Kita coba penilaiannya di menggunakan Excel dulu ya. Kita cat dulu min 7,5. Saya stop share dulu, saya ganti menggunakan Excel dulu. Ini ya tadi ya, ada titik kumpul A, B, C, D, dan E ini ya, sudah saya buat baloknya AB, BA, BD, BC, CB, CE, BD, EC. Nah ini yang saya masukkan tadi, kita lihat AB, BA ya, BD, kemudian BC, CB ini jadi didekatkan gitu. Kemudian CE, DB, dan EC. Kita masukkan tadi faktor distribusi AB tadi 1, BA 0,28 ya. BA 0,28. Kemudian BD 0,48. BC 0,24. Kemudian CB 0,5, CE 0,5. Ya. DB-nya 1, EC enggak ada. Kemudian momen primer MAB minus 8,33 min 8,33. Kemudian MBA-nya juga sama, tapi beda tanda. Kemudian MBC min 7,5, MCB-nya 7,5. Oke. Baik, tadi begitu saya ketik berubah ya angkanya. Distribusi adalah rumusnya adalah ini ya. Distribusi di BA. Maka rumusnya adalah mu BA dikali
momen primer ya, momen primer di titik momen primer di balok BA, BD dan BC. Mu BA dikali MBA ditambah MBD ditambah MBC. Karena MBD di sini tidak ada angkanya ya, maka ini dan sini. Oke. Kemudian yang ini juga sama ya. Distribusi di BD adalah mu BD dikali ini MBA ditambah MBD ditambah MBC. Ingat jangan lupa ini ditanda dolar untuk mengunci di sel D. Berikutnya distribusi BC yaitu mu BC dikali MBA ditambah MBD ditambah MBC. Ini juga dikasih dolar. Berikutnya adalah nah ini di CB sama mu CB dikali MCB ditambah MCE karena tidak ada momennya, momen primernya 0 ya. Ini juga sama hasilnya itu. Jangan lupa di sini adalah di sini apa namanya penguncian sel ya, penguncian sel agar tetap di atas. Yang boleh berubah adalah di bawahnya sini. Itu distribusinya, maka ketemulah hasilnya ini ya, sudah ketemu hasilnya. Ini ketemu hasilnya. Kemudian induksi kemarin yang berseberangan ya, berseberangan seperti ini AB BA berseberangan itu dibagi 2 ya. Ini ya, yang ada angkanya kan tadi di sini ya, ini ada angka. Maka yang berseberangan seperti ini maka diinduksikan ke AB separuh. Jadi MBA ini maaf, distribusi di BA ini dibagi 2. Ketemulah induksi di titik AB. Kemudian yang berseberangan mana ini? Makanya saya sengaja dibuat seperti ini BC CB ya, ini berseberangan. Maka yang di sini yang di BC, induksi BC adalah distribusi CB dibagi 2 masuk ke sini. Yang di CB adalah distribusi di titik BC dibagi 2 masuk ke CB di sini. Ya, itu rumusnya itu ya. Kemudian yang di sini lagi DB ya, karena di sini ada BD ya, ada BD. BD dan DB. Maka di sini juga sama, ini separuh ya. Separuhnya dari DB, dari BD maaf. DB, induksi DB itu adalah separuhnya distribusi BD. Selanjutnya adalah EC. EC ini dari ini ya. Distribusinya CE dibagi 2 masuk ke induksi EC. Oke, dari 2 ini harusnya ini dari 2 ini apa namanya di copy ya. Dari 2 ini, 2 angka 2 baris ini distribusi dan induksi kita copy-kan dulu. Kita copy, kita iterasikan ya sampai mendapatkan angka mendekati 0. Kita copy sampai di sini. Ya. Terlihat di sini 0 ya, 0,00, 0,00, 0,0001 ya. 0,0002 ini sudah jauh. Apabila di sini nah ini ya sudah jauh.
Sudah mendekati 0. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah hasil-hasilnya di sini nanti ya. Di sini nanti. Ada hasil yang apa namanya? Angkanya harusnya sama ya, harusnya angkanya sama. CB dan CE ini hasilnya sama, ya mendekati sama nih. Ini harusnya mendekati sama. Jadi inilah momen ya, momen yang didapatkan ya. Momen primer yang didapatkan di masing-masing atau momen ujung ya, momen ujung yang didapatkan. Lihat di sini sudah sama angkanya. Atau kalau ini mungkin tidak nah itu sudah sama. Sama. Oke, didapatkan angka itu tadi, begitu ya. Cara menghitungnya menggunakan Excel seperti itu. Yang pertama kita buat seperti ini, titik kumpulnya, kemudian balok-baloknya AB, BA, BD, BC, CB, CE, BD, EC, kemudian dimasukkan faktor distribusinya. Di sini angka 1 atau ya 1, terus ini 0,8, 0,48, 0,24, ini 1, ini nilainya 1 ini. Ini harus sama dengan 1, ini juga sama dengan 1. Kemudian momen primernya kita masukkan MAB, MBA, MBC, dan MCB kita masukkan, hanya berbeda tandanya saja. Kemudian kita hitung distribusi. Distribusi rumusnya adalah mu dikalikan dengan sigma dari momen primer. Sigma dari momen primer. Contoh di sini distribusi di BA adalah mu BA dikali MBA ditambah MBD ditambah MBC. Ya, karena hanya ada 2, MBA dan MBC saja, ya ini tetap dihitung di sini ya. Ingat yang menjadi patokan di sini adalah dolar di sini untuk mengunci selnya di sini ya, selnya faktor distribusi. Oke, sama perilakunya. Kemudian masuk ke induksi. Induksi ingat yang berseberangan seperti ini AB dan BA yang berseberangan. Distribusi BA dia akan mendistribusikan ke AB ya, bagi 2. Maka di sini adalah induksi di AB adalah distribusi BA dibagi 2. Kemudian yang di sini harusnya juga dibagikan ke BA. Ya. Distribusi AB dibagi BA. Karena di sini tidak ada angkanya, 0 ya. 0 dibagi 2 tetap 0 di sini. Kemudian BC dan CB. Sama perilakunya ya. BC dibagi 2 mendapatkan di sini. Ini ya. Kemudian yang BC juga sama, distribusi CB dibagi 2 ketemu di sini. Kemudian ada lagi yang di DB. DB itu dari distribusi BD dibagi 2 ya. Distribusi BD dibagi 2. Kemudian yang EC distribusi CE dibagi 2. Kalau sudah didapatkan 2 itu, kemudian ini di copy. Di copy, kemudian dipastekan ke beberapa baris ya untuk mendapatkan angka 0,000 ya, 0,000. Mendapatkan angka 0,00 atau mendekati 0. Oh, maaf.
Nah, sambil dilihat di situ, nah angkanya sudah sama di sini ya. Tapi kalau ini terlalu apa namanya selisih sedikit sih nggak masalah. Cuma kalau itu mengganggu ya kita delete saja. Nah, ini sudah ketemu angkanya sama. Oke, saya harapkan udah paham di cara perhitungan di Excel. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini sudah didapatkan angkanya ya. Ini 3 angka di belakang koma. Oh, tadi saya mendapatkan 4 angka di belakang koma. Kalau tadi ya, kalau susah mendapatkan hasilnya atau mungkin 3,811 tadi ada 116 dan 115 itu ya. Akhirnya saya hapus jadi 6 sini 6 juga. Nah, ini dibuat 3 angka di belakang koma nggak masalah. Nah, ketemulah ini di sini yang sama ya, CB dan CE. Mengapa CB CE? Ya, karena di sini kan satu ini CB, ini CE ya. CB CE. Nah, di sini tidak mungkin akan sama. Temu hasilnya seperti ini. Baik, berikutnya adalah analisis free body. Kita pisah ya, kita pisah. Gambarnya seperti ini, kemudian kita pisah di join-nya di sini. AB, BC, BD, dan CE masing-masing menjadi balok yang terpisah. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Ada balok ini AB, ya ini BC, di sini BD, ini CE. Sepintas agak membingungkan ya, tapi pelan-pelan kita akan coba. Yang pertama, setelah dipisah seperti ini, dimasukkan beban terbagi merata, beban-beban luar yang terjadi. Ini ada beban terbagi merata, ini ada beban titik. Kemudian dimasukkan momen primernya, ya, momen ujungnya, maaf, momen ujung. Momen ujung ada MAB, MBA, MBC, MCB, MD, MBD, MDB, MCE, dan MEC. Tadi sesuai dengan hasil yang kita dapatkan ini ya. Hasil yang kita dapatkan di sini momen ujungnya. Ini terus dengan tandanya, tanda minus plus minusnya. Kalau minus berarti berlawanan arah jarum jam, ini searah jarum jam positif, negatif gitu seterusnya. Nah, kita lihat di sini ya. Minus tadi minus ya, MAB min 8,186, maka berlawanan arah jarum jam perputarannya. Ini tanda panahnya seperti ini. Berikutnya kan positif 8,634 berarti searah jarum jam ya. Begitu selanjutnya ya, yang lainnya seperti ini. Sama ini juga. Kemudian yang di sini ya. MDB, MBD ya, MBD 0,515, MDB 0,25, ini MCE min 3811 min 1,85. Jadi yang di sini, nah ini searah jarum jam, ini berlawanan jarum jam, jadi kelihatan kalau di kolom dia akan searah seperti ini ya, sama ya. Nah, minus, maaf, ini berlawanan arah jarum jam, ini juga berlawanan arah jarum jam. Ini maaf, ini searah jarum jam. Ya, searah jarum jam ini berlawanan arah jarum jam. MD MCE berlawanan arah jarum jam. Itu sudah ya, kalau itu sudah. Lalu kita masukkan, kita hitung ya, reaksi-reaksinya ya, reaksi-reaksinya akibat yang pertama di baris pertama ini adalah akibat beban luar yang terjadi.
Yang warna hitamnya adalah akibat beban luar yang terjadi. Apa saja? Yaitu ada beban terbagi merata dan beban titik. Di batang AB atau BA ada beban terbagi merata 4 kg per meter. Kalau membebani ya, di sini panjangnya tadi 5 ya. Panjangnya 5 meter, maka 4 dikali 5, 20 dibagi 2, kanan kiri. 10, 10. Nah, itu ya, paham ya. Karena beban terbagi merata di sepanjang balok, maka kan separuh ikut kiri, separuh ikut kanan. 4 dikali 5, 20 dibagi 2. Ini 10 di sini, 10 di sini. Kemudian di batang BC. Batang BC ini ada beban titik 10 kg, ini gampang, tinggal dibagi 2 saja, di kiri 5, di kanan 5. Selesai akibat beban luar yang terjadi. Selanjutnya akibat momen ya, momen di ujung. Akibat momen di ujung. Yang pertama di sini dari kiri ya, dari kiri. Ya, dari kiri, ya kiri. Ini perputarannya lihat berlawan arah jarum jam ya, begini ya. Nah, karena bagian ini ke bawah, maka ini reaksinya ke atas. Karena di bagian sini ke atas, maka dilawan ke bawah. Besarnya adalah 8,186 dibagi dengan panjangnya L. Maka ketemulah 1,64. Yang berikutnya, di sini ya, batang di sini. Akibat ini 1,149 berlawanan arah jarum jam. Nah, ini ke bawah, maka dia ke atas. Ini ke atas, maka dilawan ke bawah. Oke, besarnya. Kemudian akibat momen di ujung yang sebelah kanan, BA. Ya, di bawah ini. Karena ke atas ini, maka reaksinya ke bawah. Ini ke bawah, maka reaksinya ke atas. Ya. Oke, yang sebelah sini juga sama, yang BC juga sama. Oke. Kemudian ingat perjanjiannya kalau ke atas nilainya positif, jadi 10 ditambah 1,64 dikurangi minus 1,73, ya masih positif. 10 minus 1,64 plus 1,73 masih positif. Ini juga sama. 5 ditambah 1,52 dikurangi 0,64. 5 dikurangi 1,52 ditambah 0,64. Ketemulah ini. Oke, yang di atas selesai. Kemudian, ya, di atas selesai, kemudian kita menuju ke kolom. Kolom B, D, dan CE. Ingat di sini ada di titik B, tadi sudah ada reaksi ya, reaksi ke atas sebesar 10,09, 5,88. Ini akan ditahan ya, ditahan. Maka ini akan membebani ke bawah. Ada 5,88, ini 10,09 ke bawah. Karena ini ada reaksi ke bawah atau sebagai beban ke bawah, maka akan ditahan reaksinya ke atas. Ke atas berapa? 5,88 ditambah 10,09. Jadi di sini ada 15,97 ya. Ini sebagai beban. Jadi desak ya di sini, dari batang desak di sini. Kemudian di sini juga sama CE. CE di sini ada reaksi peletakannya yang di titik C 4,12, maka akan menjadi beban di batang CE 4,12 ke bawah, maka akan ada reaksi perlawanan sebesar 4,12 ke atas. Ya, kemudian dimasukkan momen-momennya tadi.
momen di ujung ini sudah masuk. Kemudian yang pertama adalah kita hitung akibat perputaran momen ini. Yang pertama yang dari atas ya 0,515 dibagi 6 ketemu berapa? Benar ya ini? Benar yang di bawah ya, di bawah. Ini karena begini ya, sama ya. Ini mutar ke atas maka dilawan ke bawah. Ini juga sama. Ini mutar ke atas lawan di bawah. Ini juga sama. Ini ke bawah maka dilawan ke atas. Ini juga dilawan ke atas. Nah, dijumlahkan jumlahkan ya 0,09 ditambah 0,04 0,13 ini menjadi apa namanya menjadi perlawanan ya, perlawanan jadi reaksi melawan. Kalau ini tadi yang membebani ke sana maka ditahan ya, ini kan reaksi ke atas, ini jadi beban di sini, maka ini juga ini akibat putaran tadi dilawan di sini 0,13, ini 0,13 ke sana. Yang di sini juga sama akibat momen di ujung ya, perputarannya berlawanan arah jarum jam, ini ke bawah, ada reaksi ke kanan, ini ke kanan ada reaksi ke kiri. Dijumlahkan 0,95, dijumlahkan 0,95, tandanya ke kiri dan ke kanan berlawanan arah. Ini kita masukkan ya. Ini yang ini kita masukkan ke sana ya, kita masukkan ke sini 0,95. Kemudian ada ini ya, ada 0,13 ya, 0,13 ini sebagai pengurang ya. Dimasukkan di sini 0,13, 0,95 ini dikurangi 0,13 maka ketemulah 0,82 ya, 0,82 tarik ya ke sana 0,82 ke sana, ke kiri juga 0,82. Kemudian yang di titik sini ini 0,95 dan 0,95. Nah, ini lihat di sini ya 0,13 ke ada perlawanan ya 0,13 ke kiri ya akibat di sini ya, akibat di sini 0,13 ini ada perlawanan, dan 0,95 yang ke kiri dilawan oleh 0,95. Maka 0,95 dikurangi 0,13 ya, karena positif ke kiri negatif maka ketemu 0,82 di sini. Maka 0,95 yang di sini ini ikut yang di sini. Karena 0,95 ke kiri maka akan dilawan 0,95 ke kanan. Sama di sini 0,95 ke kanan dikurangi 0,13 ke kiri, hasilnya positif 0,82. Karena ini 0,82 ke kanan maka akan dilawan ke kiri 0,82. Oke ya, sudah paham? Dimulai dari atas di sini balok AB, ini balok BC, ya, kemudian pindah ke sini balok BD dan ini balok CE. Yang agak membingungkan mungkin ada di sini ya. Baik, sudah ketemu semua di sini. Angka-angkanya terakhir adalah penggambaran. Yang paling gampang adalah menggambar bidang D, bidang geser. Ya, dimulai dari ujung A, di sini ada perletakan ya, perletakan titik A tadi kita lihat di sini ada 9,91, 10,09, 5,88, 4,12, nah ini ada 15,97 dan 4,12. 4,12.
Nah, 9,91 ke atas, kemudian ketemu beban terbagi merata sebesar 4 kali 5, 20. Nah, 20. Maka dikurangi saja ya, 4 kali 5, 29,91 dikurangi 20, maka minus, tembus ke bawah 10,09, kemudian ketemu reaksi di titik B ke atas sebesar 0,9. Itu menutup ya. Kemudian dari titik B ada reaksi ke atas lagi sebesar 5,88. Ke kanan tidak ada beban sampai ketemu beban titik di tengah-tengah bentang sebesar 10. Nah, 10 kilogram tadi ya. 5,88 dikurangi 10. Berarti minus ya, tembus ke bawah. Besarnya 4,12. Minus 4,12. Kemudian ke kanan terus sampai ketemu reaksi di letakkan reaksi di titik C sebesar 4,12 di sini ya, 4,12 ke atas, maka menutup. Itu benar. Ini sana. Oke, let's naik. Oke, dari batang ABC ini sudah paham ya, diawali dari A, beban terbagi merata, besar 20 kg per meter, kemudian dikurangi 9,9 itu dikurangi 20 minus 10,09, kemudian ada beban, ada reaksi di titik B ke atas menutup. Kemudian ada reaksi lagi di titik B ke atas 5,88 ke kanan terus sampai ketemu beban titik 10 kg ke bawah dikurangi 5,88 dikurangi 10 minus 4,12. Dan ke kanan ketemu reaksi di titik C ke atas sebesar 4,12 menutup. Ya benar. Kemudian berikutnya adalah B dan D. B dan D ini sama ya. Ini 0,13 ya, 0,13 ke kanan sana. Maaf, ke kiri ya. 0,13 ke kiri. Kemudian terus sampai ketemu di sini ke kanan. Dan di sini juga sama ya. E ke kanan, kemudian ke kiri. Atau dari sini ya CE, C ini ke kiri 0,95 minus ya. Dan terus bawah ketemu 0,95 ke kanan. Ya, 0,9 ke kiri, terus kemudian ke kanan. Baik, itu adalah bidang D. Kemudian di sini ada D sama dengan 0. Kalau ditarik, makanya akan menyebabkan momen maksimum di titik 4,09. Titik di sini ya, maaf. Ada momen maksimum di sini. D sama dengan 0 akan menimbulkan momen maksimum di sini. Ya, momennya terus di sini ada momen ujung 8,186 ya, atas. Kemudian di sini juga ada momen ujung 8,634 dan 9,149. Nah ini ya. Ini tulis semua nih. 8,186, 8,634, 9,149, 3,811, 3,811. Sini 0,515, 0,25, 3,811 ya sama seperti ini. Dan 1,85. Kita masukkan saja sini ya. Angka-angkanya 1,8,186, 8,634. Ingat di sini perhitungan momennya, momen maksimum ya, sudah bisa mencari momen maksimum. Jaraknya di tengah-tengah di sini ya, bentang. Kita tarik, ketemulah momen maksimum 4,09 titik, kemudian karena beban terbagi merata maka ini hiperbola, melengkung. Ya. Oke, kemudian di titik B ada 9,149. Karena ini beban titik, ini gambarnya bukan lengkung ya, lurus ini. Di sini momen maksimumnya ada angka besarnya, silakan dicari ini ya.
maksimum di sini, kemudian lurus ke sana. Gitu ya, ini bukan lengkung ya. Ini ke sana. Kemudian 3, di B. B ini ada 0,25 ya, 0,25. Di sini 0,515 ya, 0,515, ini 0,25. Lurus tarik lurus. Ini juga sama 3,811, di sini 1,85 tarik. Itulah bidang M-nya ya, bidang M. Gambar selanjutnya adalah bidang N. Ya, bidang N dari mana ini akibat beban-beban horizontal tadi ya, horizontal. Masih ingat ini ada 0,82 karena dia berupa apa? Ini beban tarik, batang tarik ya, ini batang tarik ya karena bebannya meninggalkan di batang tarik. Dan di sini juga batang tarik. BC ada batang tarik, kemudian BD ini batang desak, kemudian CE ini batang desak. Maka kita lihat di sini ya, A, B ini positif 0,82, kemudian positif 0,95, kemudian BD batang desak negatif 15,97, ini batang CE juga desak minus 4,12. Itulah bidang N-nya. Oke ya, paham ya dari penggambaran. Kalau di sini bidang D maka di atas ini positif, di bawah negatif, ini positif, ini negatif. Ya. Ini positif, positif. Ini juga ini negatif, ini positif, negatif, positif.